Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah diberikan tugas kepada kami kelompok 5 tentang surat berharga, maka saya Maulana Rizky Fatahillah dengan NIM 1911030 akan menjelaskan tentang pengertian surat berharga. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan. Yang berikutnya yaitu dasar hukum surat berharga. Pengaturan surat berharga menjadi dua, yaitu surat berharga yang diatur dalam KUHD dan surat berharga yang diatur di luar KUHD. Surat berharga yang diatur, surat sanggup, promis, serta kwitansi atas tunjuk. Sistematika peraturan untuk surat berharga yang diatur dalam KUHD adalah: yang pertama, wesel yang diatur dalam buku 1 titel ke-6 bagian pertama sampai dengan bagian ke-12 KUHD. Yang kedua, surat sanggup diatur dalam buku 1 titel ke-6 dalam bagian 13 KUHD. Dan yang ketiga, cek diatur dalam buku 1 titel ke-7 dalam bagian ke-10 KUHD. Dan yang keempat, kwitansi atas tunjuk diatur dalam buku 1 titel ke-7 dalam bagian ke-11 KUHD. Jadi, pengaturan surat berharga itu semua ada di dalam buku 1 titel 6 dan titel 7 KUHD. Sekian, itulah pemaparan dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siti Nasya Mokogintah ingin melanjutkan materi dari Saudara Maulana Fatahillah, yaitu tentang hakikat surat berharga dan hubungan hukum dalam surat berharga. Hakikat surat berharga sebagai perjanjian atau kontrak formal sekaligus sebagai salah satu bentuk kebendaan dalam pasal 511 Kitab Undang Hukum Perdata sebagai perjanjian formal atau formal kontrak harus memenuhi syarat-syarat formal sebagai surat berharga menurut undang-undang. Syarat formal surat berharga, wesel pasal 100 Kitab Undang Hukum Dagang, cek pasal 178 Kitab Undang Hukum Dagang, surat sanggup pasal 174 Kitab Undang Hukum Dagang. Adapun hubungan hukum dalam surat berharga ditentukan oleh jenis atau macam surat berharga, yaitu wesel terdiri dari penerbit, tersangkut, endosan, paye. Cek penerbit, tersangkut, paye, pemegang atau penarik, tertarik, pemegang cek, dan surat sanggup yaitu terdiri dari penerbit, pemegang, surat sanggup. Macam-macam surat berharga yaitu wesel, cek, surat sanggup, billet giro, promes atau tunjuk, kwitansi atau tunjuk, konsumen, saham, obligasi, dan commercial paper. Sekian dari materi saya dan akan dilanjutkan oleh Saudari Yuli Ardianingsih. Baiklah, saya ingin melanjutkan materi dari teman saya, yaitu materi selanjutnya surat berharga dalam KUHD. Yang pertama, cek. Cek diatur dalam pasal 178 sampai 229 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Cek merupakan surat berharga yang memuat kata cek dalam mana penerbitnya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek. Penggantinya pembawanya pada saat ditunjukkan. Yang kedua, promes atau surat sanggup. Surat sanggup adalah surat berharga yang memuat kata aksep atau promes dalam mana penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah yang kepada orang yang disebut dalam surat sanggup itu atau penggantinya atau pembawanya pada hari bayar. Ada dua macam surat sanggup, yaitu surat sanggup kepada pengganti dan surat sanggup kepada pembawa. HMN Purwosudjipto menyebutkan surat sanggup kepada pengganti dengan surat sanggup saja, sedangkan surat sanggup kepada pembawa disebutnya surat promes. Surat sanggup mirip dengan surat wesel, tetapi beberapa syarat pada surat wesel tidak berlaku pada surat sanggup.
Demikian akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Hana dengan NIM 1911014. Melanjut materi yang dipaparkan oleh teman saya, yaitu materi tentang di luar KUHD. Bagian B. 1. Obligasi. Obligasi adalah surat pengakuan utang yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan dengan jangka waktu sekurang-kurangnya 1 tahun. Obligasi diterbitkan oleh debitur melalui bank atau perusahaan pada umumnya, kemudian dijual kepada investor, yaitu kreditur. 2. Saham. Saham merupakan bukti penyertaan modal dalam suatu perseroan yang dibuktikan dengan surat saham sebagai suatu legitimasi yang menyatakan bahwa pemegang adalah orang yang berhak atas dividen, hak suara, dan manfaat lainnya. Saham diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. 3. Sertifikat deposit. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Sedangkan menurut Black Law Dictionary, yaitu pengakuan tertulis dari bank kepada penyimpanan deposan dengan janji untuk membayar kepada penyimpan atau penggantinya. Sertifikat deposito diatur dalam surat keputusan direktur BI nomor 17-44-Kep-Dir tanggal 22 Oktober 1984 tentang penerbitan sertifikat deposito oleh Bank Umum dan Bank Pembangunan. 4. Biljet giro. Biljet giro adalah surat perintah tak bersyarat dari nasabah yang telah dibakukan bentuknya kepada bank penyimpanan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening Bigiro yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya kepada bank yang sama atau kepada bank lainnya. Purwosudjipto. Dengan demikian, pembayaran dana biljet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak dapat dipindah-tangankan melalui endosemen SK Direksi Bank Indonesia nomor 4.4 Kedudukan biljet giro dengan cek hampir sama, hanya berdaya cek adalah alat pembayaran tunai, sedangkan biljet giro merupakan alat pembayaran yang bersifat giral dengan cara memindah bukukan sejumlah dana dari si penerbit. Biljet giro merupakan surat yang berharga karena tidak boleh endosemen kepada orang lain. Karena di endosemen saja dilarang, apalagi diserahkan secara fisik sudah tentu dilarang. Karena larangan untuk diendosemen itu berarti larangan juga untuk menjual kepada orang lain. Dengan kata lain, sukar, tidak boleh diperjualbelikan. Pengaturan mengenai biljet giro ini didasarkan kepada SEBI nomor 4/67 UPPB/PBB tanggal 24 Januari 1972. Itulah pemaparan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.